Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, ketemu lagi bersama saya Januar di IKN Insight, sebuah program yang akan memberikan wawasan berbeda terkait dengan proses pembangunan IKN Nusantara. Tribuners, acara IKN Insight ini sendiri merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim bersama dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Daikin, Dexon, Good Sense, Indoglass Granite, Modern Style, serta Propan. Cari cat, cari Propan. Tribuners, hari ini kita punya sebuah bahasan menarik. Tapi saya akan membuka dulu dengan sebuah mukadimah. Sebagai negara maritim, 2/3 bagian dari Indonesia adalah lautan. Nah, pembangunan perkotaan di Indonesia tidak bisa terlepas dari isu dan permasalahan wilayah pesisir. Nah, kali ini kita akan membahas tren perkembangan perkotaan di wilayah pesisir Indonesia dan kaitannya dengan pembangunan IKN. Nah, untuk membicarakan itu kita sudah bergabung tamu istimewa Mbak Artistika Irma Putri. Yes. Iya. Sehari-harinya beliau ini menjabat sebagai ketua bidang hubungan luar negeri dan task force IKN IAI Kaltim ya, Mbak. Benar. Selamat pagi, Mbak ya. Terima kasih. Selamat pagi, Iya. Mas Januar. Kayaknya Pak cocok betul ini kita membicarakan soal pesisir kaitannya dengan IKN Nusantara. Betul. Tapi saya akan mulai pertanyaan dari awal dulu, Mbak, sebenarnya. Ya. Apa sih sebenarnya hubungan IKN dengan laut dan pesisir itu, Mbak? Baik, mungkin sebelum saya jawab ya, sedikit latar belakang tentang saya nih. Kenapa saya tertarik membicarakan ini? Itu tuh awalnya sebenarnya karena saya kuliah S2, bidang S2 arsitektur dengan konsentrasi perancangan kota. Nah, di situ banyaklah membahas topik-topik tentang pesisir, tentang permukiman ya. Nah, saya itu kan juga suka jalan-jalan ya orangnya, suka bawa anak-anak saya gitu ke laut, berenang di laut. Nah, kemudian saya kalau kita punya anak memang biasanya kita berpikir panjang ya. Gimana ya nanti 50 tahun kemudian pas anak-anak saya udah besar tuh gimana ya kondisi laut kita, masih bisa nggak mereka berenang di laut yang bersih, masih bisa nggak mereka bisa menikmati pasir pantai yang aman buat mereka bermain tanpa ada beling atau sampah-sampah lain gitu. Nah, itulah ketertarikan saya tentang topik ini gitu, dan juga karena wilayah pesisir itu juga adalah sebuah ruang kota ya, Mas. Kenapa disebut ruang? Karena kota itu ya ruang gitu, seperti ruangan ini, seperti ruangan kamar kita gitu. Jadi sangat menarik topik ini gitu, dan terlebih lagi terkaitnya dengan IKN. Kenapa apa hubungannya IKN dengan pesisir? Beberapa minggu lalu kita ada tamu dari Pokja Pesisir ya, itu mereka udah membahas tuh tentang Teluk Balikpapan, bagaimana dampaknya Masa dan depan segala Teluk masa depan, Balikpapan. betul. Nah, kalau dibilang tidak berdampak ya salah juga ya, tapi kalau dibilang berdampak ya pasti ada dampaknya gitu. Dan pembangunan IKN ini semakin cepat, semakin dekat ya. Dan kalau kita lihat di gambar saya yang pertama ya, saya ada bawa beberapa gambar ya, Mas. Jadi kalau lihat dulu Iya. gambar yang dari Nah, ini gambar ini sudah nggak asing ya. Jadi kalau arsitek tuh harus bicaranya pakai gambar ya. Karena ibaratnya penulis nggak pakai pena gitu ya. Nah, jadi gambar ini sering banget udah kita lihat di mana-mana ya. Ini adalah gambar master plan kawasan pusat pemerintahan KIPP di ibu kota negara kita. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini hijau ya, kota itu kota hijau yang berada di antara di antara laut-laut perairan yang biru gitu. Nah, ini sangat romantis gitu ya, mengingatkan kita kepada konsep Nusa. Jadi waktu para pemenang ini memenangkan sayembara ini, mereka memberi judul kawasan ini Nagara Rimba Nusa ya. Nagara Rimba Nusa. Artinya pemerintah, hutan dan pulau ya. Nusa itu kan artinya pulau. Nah, padahal awalnya kan kita cuma nyebutnya IKN, Ibu Kota Negara Baru akan pindah ke sini gitu. Nah, terus disebutlah Nagara Rimba Nusa. Kemudian lama-kelamaan kita dikenalkan lagi dengan nama dari kota ini, nama Nusantara. Nah, Nusantara ini kan artinya kepulauan gitu ya. Nah, jadi konsep perairan, konsep pesisir ini sangat dekat dengan IKN gitu ya. Dan
rupanya para penata, para perancang kota di sini itu mereka sudah memikirkan konsep ini dari awal, yang kemudian dibawa ke konsep-konsep berikutnya. Jadi kalau kita lihat lagi di gambar 2, eh, jadi beberapa konsep. Jadi ini ada gambar sumbu kebangsaan. Jadi kalau kita lihat di KIPP itu di kawasan inti pusat pemerintahan itu ada dua sumbu utama ya di Seperti garis demarkasi lu anu gitu, Pak, benar. ya. Nah, jadi kalau di perancangan kota itu memang kita menggunakan filosofi atau konsep yang bisa membantu kita untuk meletakkan di mana sih fungsi-fungsi ruang, di mana titik-titik ruang. Nah, sumbu kebangsaan ini hubungannya antara alam dan manusia. Nah, manusia ini bermukimnya itu di bukit, jadi dia di paling atas gitu. Sementara alam itu dia di paling bawah di perairan ya. Nah, perairan di sini tuh apa? Perairan di sini itu adalah Teluk Balikpapan itu gitu. Jadi memang sangat dekat konsep ini gitu. Jadi dan ini adalah sumbu yang cukup penting karena di satu sisi ada Istana Negara di paling atas, dan di paling bawah dekat perairan itu ada kompleks peribadatan. Jadi nanti ada masjid, ada katedral, ada vihara, pura dan sebagainya. Dan di antaranya nanti ada plaza-plaza, itu plaza seremonial, plaza bineka. Nah, jadi seperti garis imajiner ya, gitu kan. kalau kita lihat ke sana sih mungkin nggak akan kebayang ya kalau itu ada garis gitu ya. Tapi memang dalam perancangan kota kita perlu ada sebuah konsep yang bisa mengatur itu semua gitu. Dan mungkin nanti di beberapa titik kita akan bisa melihat sih, oh di situ ada Istana Negara, kemudian oh di sana ada perairan, ada kompleks peribadatan, ada masjid, simbol ketuhanan lah gitu. Nah, ini juga merupakan simbol dari bagian dari perwujudan Bhinneka Tunggal Ika mungkin ya. Jadi konsep inilah yang semakin diusung, yang sangat lekat dengan IKN gitu. Nah, tentu aja ada sumbu lain kan ya Mas, sumbu Tripraja namanya. Nah, itu yang menghubungkan antara gedung DPR, yudikatif, eksekutif, dan di tengah-tengahnya ada Istana Presiden. Nah, itu salah satu sumbu lainnya. Nah, jadi sangat dekat ya hubungannya IKN dengan wilayah pesisir ini, dan kemudian juga termanifestasi di perbatasan fisik ya. Jadi wilayah IKN ini secara fisik berbatasan dengan perairan gitu. Kalau kita bisa lihat juga di gambar saya yang berikutnya, ada tiga skala pembangunan IKN ya. Jadi yang kuning itu adalah yang namanya KPIKN atau yang kuning ya, itu namanya KPIKN, kawasan pengembangan ibu kota negara ya. Itu luasnya sekitar 260.000 hektar. Nah, yang pink itu adalah yang kawasan ibu kota negara. Ini mungkin daerah penyangganya, mungkin yang kuning. Betul, yang kuning itu adalah daerah penyangga. Nah, di KIPP itu yang tadi kawasan inti pusat pemerintahan itu ada di yang warna kuning itu ya. Nah, itu yang nanti akan bersentuhan dengan Teluk Balikpapan, dengan muara-muara sungai yang ada di situ. Nah, kalau kita lihat juga mungkin bisa di next, kita lihat ada garis pantai yang berbatasan di situ. Nah, kemudian sebenarnya selain dari tiga skala pembangunan ini ada juga kawasan perairan IKN ya. Nah, judulnya Perairan Laut IKN. Itu yang berbatasan langsung dengan KIPP apa gimana? Betul. Itu 68.000 hektar. Jadi sebenarnya ada juga pemanfaatan ruang untuk lautnya gitu. Itu yang mana? Ada di sini, Mbak? Maaf, di yang sebelumnya yang tadi saya lupa. Yang sebelumnya, boleh ke yang sebelumnya. Nah, yang garis merah itu lihat. Nah, dia menjorok ke Selat Makassar tuh. Ada garis merah perbatasan yang menjorok ke laut. Nah, itu 68.000 hektar yang disebut sebagai perairan laut IKN. Nah, itu dia menjorok keluar ke arah Selat Makassar itu, dan itu adalah bagian dari perencanaan IKN ini gitu. Jadi memang tidak lepas ya dari isu pesisir. Kalau begitu dengan melihat peta ini saya berarti IKN dan kawasan penyangga ini lekat sekali sebenarnya dengan kawasan pesisir, Mbak. Ya, benar. Bukan hanya itu, Mas. Coba lihat di atas, di utara ada Delta Mahakam, ada Sungai Mahakam. Di selatan ada Teluk Balikpapan. Di antaranya jaringan sungai Kalimantan ini sangat masif ya.
di Kalimantan ini sungai itu sebagai ibaratnya urat nadi, Ya, urat nadi karena Indonesia lah, kita bicara Indonesia benar lah. Indonesia. Jadi permukiman-permukiman awal itu ya awalnya dari sungai karena memang kita punya network jaringan sungai dan perairan yang cukup luas gitu, Mas. Nah, jadi tadi apalagi jadi tadi itu tentang perbatasan fisik ya, IKN dengan Badan air dengan mungkin. badan air ya. Ya. Kalau badan air itu kita ngomongnya berarti laut, sungai, danau, ada juga teluk. Nah, tapi kalau di kawasan ini kan danau belum ada ya, adanya ya laut dan sungai dan teluk Balikpapan gitu. Nah, jadi sebenarnya kita nanti menarik untuk melihat nanti perairan kawasan perairan laut ini mau diapakan nantinya gitu. Oke. Untuk saat ini sih kayaknya kok saya belum lihat ya ada rencana untuk detail menata untuk pesisir. penataan pesisir kecuali yang saya tunjukkan tadi itu yang di slide nomor 4 ya. Coba tolong Nah, slide nomor 4 itu Mas, slide-nya Mas. Nah, ini ya. iya, Ini ya. bukan sebelumnya. Sebelumnya Mas. Slide nomor 4. Nah, ini lihat tuh ada beberapa titik-titik yang disebut WP ya. WP itu wilayah perkotaan. Itu ada yang Muara Jawa, ada Kuala Samboja itu yang benar-benar pada pesisir ya. Nah, itu memang dicanangkan sebagai pusat agroindustri, pusat pangan, pusat perikanan gitu. Nah, jadi memang titik-titik itu sudah ditetapkan gitu di situ sebagai kawasan pesisir nanti yang akan berkembang. Seiring dengan pembangunan betul, IKN. iya. Nah, perlu diingat juga tapi bahwa kota-kota di beranda IKN ini sudah dari awal memang merupakan kota yang berkarakter pesisir. Nah, gitu. itu yang saya penasaran gitu. Ya. Sebenarnya apa sih karakteristiknya gitu? Nah, kota pesisir beranda IKN itu apa gitu Pak karakteristiknya? Jadi menariknya ya Indonesia ini mungkin bukan Indonesia ya Indonesia juga dan Kalimantan khususnya dan kebetulan di IKN ini kita punya 2 kota penyangga IKN yang karakter tepi airnya sangat berbeda, yaitu Samarinda dan Balikpapan. Nah, kalau kita lihat lagi, saya ada bawa foto Balikpapan berikut. Nah, ini kota Balikpapan. Dia itu kota yang berkarakter tepi air ya. Seperti kita ketahui sejarah kota Balikpapan, kalau kita cerita sejarah kota Balikpapan itu berawal dari kilang minyak, penemuan minyak yang semuanya mengandalkan pelabuhan di Teluk Balikpapan. Nah, tapi sebelum itu sebenarnya Balikpapan itu sudah berkembang dari desa-desa nelayan. Jadi sebelum ada industri minyak bumi di Balikpapan, kita itu ada loh permukiman-permukiman nelayan yang tersebar di pesisir-pesisir kita gitu. Artinya sebelum minyak ditemukan sudah ada pemukiman sebenarnya Balikpapan. Sebenarnya sudah ada gitu. Cuman memang sedikit didokumentasikan gitu ya. Kemudian pemukiman nelayan ini penting karena apa lucunya di Balikpapan dan menariknya karena saya juga sempat waktu penelitian tesis saya sempat ke Manggar gitu ya dan berbicara dengan beberapa masyarakat di permukiman nelayan. Manggar itu kawasan pemukiman nelayan ya. Ya, Manggar itu salah satu yang terbesar loh Mas. Terbesar. Ya. Dan dia kan sudah dicanangkan juga sebagai kawasan minapolitan gitu. Dan menariknya di Balikpapan itu permukiman nelayan berbeda, alat tangkapnya beda juga. Nah, lucunya dan menariknya itu. Dalam satu wilayah itu Pak ya. Jadi misalnya Manggar Muara itu banyak bagan perahu, tahu nggak Mas? Bagan perahu itu yang kapal gede-gede. Sementara yang Manggar yang agak di dalam, yang masuk ke teluk. sebelah kiri sungai, sebelah kiri jembatan. Kalau masuk ke teluk itu daerah. Nah itu mereka pakainya namanya rengge atau jaring. Nah jadi terus ya dogol ya, pedogol itu alat tangkap yang cukup umum juga ya di Balikpapan. Nah terus menariknya lagi juga permukiman nelayan di Balikpapan itu beda permukiman, beda etnis. Jadi ada di Manggar itu yang etnisnya etnis Jawa Timur, Pasuruan, Banyuwangi. Mereka datang di situ karena ada transmigrasi di situ. Sementara yang di Manggar Muara itu mayoritas Bugis, Sulawesi. Nah memang mayoritas nelayan sih dari Sulawesi ya. Cuman kemarin pas penelitian saya itu ada satu komunitas yang dari Jawa Timur. Nah itu
Kalau dari sisi ruang kota beda juga ini mereka permukimannya. Yang jelas kota tepi air itu selalu ada permukiman atas airnya. Rumah-rumah atas airnya tuh pasti ada gitu. Dan itu permukiman yang organik, bukan yang direncanakan gitu. Nah, maka dari itu kadang mereka dicap kumuh ya, kadang mereka dicap, oh aduh kok berantakan sih, kelihatannya nggak bagus. Udah kita pukul rata aja, kita bikin promenade yang bagus, waterfront yang bagus, coastal road yang bagus, yang udah pernah direncanakan untuk Balikpapan kan pernah tuh ya coastal road. Nah, tapi apakah itu solusi gitu kan? Dan permukiman ini tuh udah ada loh sebelum yang tadi saya bilang udah ada loh sebelum industri minyak bumi gitu. Berarti kan ada budaya di situ, ada kearifan lokal di situ. Nah, jadi dan itu bukan hanya di sini, memang di seluruh Indonesia kita itu harusnya bangga dengan budaya maritim kita gitu. Itu kita bicara Balikpapan. Ya, Tadi kan betul. ada juga Samarinda yang juga kata Mbak Irma punya karakteristik berbeda juga Ya, sebenarnya. kalau Samarinda di gambar berikutnya ini karakternya beda lagi. Dia itu di sungai, ada Sungai Mahakam ya. Oh iya, Ya, ini jembatan Mahakam. Jadi kalau kita datang dari Balikpapan pasti ngelewatin sungai ini kan ya. Nah, itu kalau ngomongin Samarinda ini erat kaitannya dengan ekonomi ya Mas, dengan perekonomian tambang, batu bara, karena sungai ini digunakan untuk aktivitas itu dan sarana transportasi utama. betul ya, tambang batu bara di sekitar itu tuh sangat bergantung pada transportasi ini gitu, pada sungai ini gitu. Kalau dulu mungkin kita mengenal bulan madu kayu ya kan, mungkin berganti batu bara nih, tapi Sungai Mahakam tetap tidak berubah jadi sarana transportasi utama sebenarnya. Ya, benar. Di perekonomian. Benar. Dan karena itu merupakan bagian dari budaya, permukimannya juga membawa budaya gitu Mas. Jadi Sungai Mahakam ini dari hulu sampai hilir punya karakteristik arsitektur tradisional yang berbeda gitu. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman yang studinya tentang arsitektur tradisional Kalimantan Timur bisa lebih bicara tentang ini ya. Tapi karakteristiknya berbeda loh gitu. Masyarakat etnis Dayak yang tinggal di sungai ini membawa budaya yang beragam gitu. Nah, kalau kita bandingin misalnya dengan Pontianak, itu ada Sungai Kapuas gitu ya. Kemudian di Banjarmasin ada Sungai Barito. Jadi memang Kalimantan ini khasnya itu di sungai dan di pesisirnya gitu. Dan karakternya beda lagi. Kalau di Kalimantan Barat itu permukimannya namanya Lanting. Pernah dengar nggak? Itu dia benar-benar terapung, rumahnya terapung di atas air gitu. Oh, tanpa tiang-tiang pancang, nggak pakai. Jadi benar-benar terapung dan benar-benar mengandalkan pasang surut air sungai itu nanti gitu. Jadi kalau jadi sangat dekat ya manusianya dengan alamnya, itu sangat dekat di permukiman pesisir ini gitu. Kalau kita tadi kata Mbak Irma ada dua perbedaan walaupun sama-sama di pesisir ya kan, antara dua kota penyangga IKN Samarinda, Balikpapan, dan juga kita tidak bisa mengesampingkan misalnya Tenggarong gitu ya kan. Ya benar, Bontang. Ya walaupun Tenggarong dengan Samarinda mungkin karakteristiknya bersama ya kan. Benar. Apakah itu perlu perlakuan berbeda misalnya untuk penanganannya sendiri? Tentu saja ya, saya rasa sih tentu saja gitu ya. Misalnya mau ada pengembangan pesisir di Samarinda dan di Balikpapan, tentu saja penanganannya berbeda karena karakteristik ruang kotanya juga berbeda. Jadi sungai itu beda loh antara yang di muara dengan yang di hulu misalnya. Yang di muara itu kedalamannya mungkin tidak terlalu dalam gitu, sehingga rumah-rumahnya bisa lebih menjorok ke perairannya. Sementara kalau yang di hulu karena sungainya sangat dalam, jadi orang-orang itu permukimannya lebih masuk ke daratan gitu. Jadi kalau di perancangan kota kan kita sukanya mentipologikan ya Mas ya. Kita suka menggrup-grupkan, mengkelompok-kelompokkan. Itu sangat beragam kelompoknya. Dan sebenarnya disitulah peran penting kajian dan riset akademis gitu ya. Kalau kita mau benar-benar mempelajari budaya kita ini yang sangat kaya gitu ya. Sehingga itu bisa memberi masukan yang lebih berguna bagi penataannya gitu. Jadi jangan semua dipukul rata promenade.
Jangan semua dipukul rata waterfront ya. Nah, Terus kadang kita, oh udah pukul rata, kita siring aja karena sungai. kebiasaan kita gitu kan di pukul Ya, rata, betul. padahal ada sisi sosiologis, ada budaya gitu Benar, kan. benar Nah, itu juga. Nah, ya itulah kadang disayangkannya itu sehingga budaya dan kearifan lokalnya bisa hilang kalau kayak mmm. gitu. Tapi ini kawasan pesisir ini emang berdampak langsung nggak, pembangunan IKN berdampak langsung nggak, Pak, dengan kota-kota pesisir ini? Saya rasa akan cukup berdampak ya Mas, karena nanti kan konstruksi itu akan melalui Teluk Balikpapan mau nggak mau. Kita akan mendaratkan bahan-bahan bangunan yang berapa ribu kubik ton Iya. itu. Bahkan sekarang sudah mulai gitu. Bahkan sekarang sudah mulai. Kalau di Teluk Balikpapan tuh kalau nggak salah dermaganya dermaga Karyangau itu, kemudian dermaga Itsi, terus nanti ada yang akan dibangun-bangun lagi dermaga-dermaga kecil itu mungkin akan dikembangkan lagi sehingga bisa jadi titik-titik pusat transportasi gitu kan. Nah, ya itu nanti ada polemiknya sendiri ya. Teluk Balikpapan ini kalau saya bilang sibuk banget ya, Iya, iya. sangat sibuk teluk ini. Ada konservasi mangrove, ada kawasan industri Karyangau, ada pembangkit listrik, ada dermaga-dermaga gitu ya. Ada satwa-satwa liar yang berenang di situ gitu. Jadi Dan itu tidak secara idealnya kan tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya itu sebenarnya ya makanya kembali lagi saya selalu menekankan bahwa kajian atau riset akademis itu penting gitu. Jadi memang kita harus mengkaji suatu area itu secara mendalam sebelum kita mengambil keputusan tentang bagaimana kita mau mengintervensi daerah ini gitu. Sudah mulai sih ada beberapa sudah kajian-kajian, kemudian ada kayak grup-grup kelompok-kelompok seperti Pokja Pesisir yang membantu melindungi pesisir pesisir Balikpapan ini gitu. Jadi ya semoga berlanjut dan semakin membaik lah seperti itu. Mbak, tapi saya Ya. penasaran sebenarnya di tengah pembangunan IKN yang begitu masif saat ini ya kan, sebenarnya apa saja sih permasalahan di kota pesisir terutama yang berada di beranda IKN gitu Baik. ya kan? Nah, jadi kalau yang berada di beranda IKN itu kan yang paling dekat aja lah kita Balikpapan dan Samarinda ya. Nah, kalau kita bilang wilayah pesisir itu apa sih sebenarnya? Itu adalah daerah transisi antara darat dan laut kan. Jadi itu sebenarnya di antara garis pasang dan garis surut gitu kan ya area ini. Kemudian ada juga yang mendefinisikan kawasan pesisir ini sebagai area yang ketinggiannya tidak lebih dari 10 meter dari atas permukaan laut. Jadi kalau dia masih dalam 10 meter di atas permukaan laut itu dia klasifikasinya masih wilayah pesisir. Nah, itu secara global ya, mungkin bukan cuma di Balikpapan, secara global penduduk dunia itu 40% tinggal di wilayah pesisir. 40%. 40% penduduk dunia itu tinggal di wilayah pesisir, sementara wilayah pesisir itu hanya 7% dari bagian daratan di bumi gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa padat. Wilayah pesisir kita itu padat gitu. Apalagi kalau kita lihat Balikpapan. Balikpapan pesisirnya udah semua terbangun. Samarinda udah juga gitu ya, megah pesisirnya. Kemudian permukimannya juga padat di situ. Nah, mungkin pasti ada banyak ya permasalahannya Mas, tapi yang satu yang cukup menonjol itu kalau di daerah ini ya stigmatisasi kumuh itu kalau menurut saya ya. Jadi permukiman pesisir itu selalu dicap kumuh gitu. Karena kepadatannya Karena itu kepadatannya, ketidakteraturannya gitu kan. Kemudian ya agak kotor sedikit gitu. Nah, itu ada stigmatisasi itu gitu. Padahal kalau kita ngomong kumuh beberapa minggu lalu juga ada kan Mas Roni Hidayat yang membahas tentang permukiman kumuh. Kumuh itu sebenarnya kan indikatornya fisik. Ada 7 indikator kumuh dan itu semua fisik. Sampah, drainase, ya. Tidak ada, mungkin belum ada indikator yang cukup kuat untuk menandakan bahwa itu kumuh gitu. Nah, ada seorang sosiolog Amerika lah ya, mungkin saya nggak apa-apa lah mengutip Amerika padahal kita di Indonesia, tapi pemikiran dia cukup menarik bahwa dia bilang jangan salah mengecap sebuah permukiman sebagai kumuh karena belum tentu dia kumuh. Kalau dia berkembang
menjadi lebih baik, Hmm, hmm, itu berarti dia hanya dalam proses untuk menjadi lebih baik gitu, hmm, menjadi lebih tertata, hmm, bukan kumuh gitu. Kalau kumuh, orang-orang nggak mau tinggal di situ. Orang-orang pasti udah meninggalkan tempat itu hmm. gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Jane Jacobs Ya. namanya dia. O- Jadi dia sangat menjunjung tinggi apa ya, keanekaragaman gitu. hmm, Jadi ada wilayah perkotaan yang ditinggali oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, hmm. ada yang berpenghasilan tinggi, dan itu umum gitu, dan itu normal gitu, itu tidak salah. Nah, artinya ketika perkembangan sebuah kota gitu ya, kalau kita bicara soal kekumuhan tadi gitu kan. Nah, Mm-mm. bagaimana kemudian dengan konsep kota berkelanjutan di pesisir IKN ini sendiri, kota pesisir di Belanda IKN ini sendiri gitu, Mbak? Bagaimana perkembangannya Iya, gitu ya. dengan konsep kota berkelanjutan Nah, gitu kan. seharusnya bagaimana ya? Jadi eh, kita tuh terus selalu mencari ya gimana sih Hmm, caranya supaya kita ini benar kerjaan kita ini gitu. Pertama-tama kita harus banyak riset, ya. kita harus banyak baca, kita harus banyak riset, itulah yang penting ya, karena kalau kita riset kita punya basis pengetahuan, kita punya basis data. Nah, kalau kita lihat tujuan pengelolaan wilayah pesisir ini kemana sih gitu? Apa goal kita? Nah, itu udah banyak sebenarnya dari Artinya gini Mbak, Mm-mm, sorry saya potong. mm-mm. Kita kan mau ke IKN ini kan kawasan ini sudah mengusung konsep kota berkelanjutan gitu ya kan. Benar, Nah, ya. bagaimana kemudian kawasan pesisir yang ada di kota-kota penyangga IKN ini sebagai penyangga IKN ini kan, Bagaimana dia akan mengikuti sebagai konsep kota berkelanjutannya sendiri ya. gitu ya kan. Jadi saya rasa kota pesisir harus semakin membenahi diri ya, Hmm, semakin membenahi diri, semakin eh, menata diri, semakin mengedukasi bagaimana seharusnya perkembangan mereka gitu. Jangan sampai wilayah pesisir itu tertinggalkan. Itu aja sih. hmm, Kekhawatirannya adalah kita meninggalkan wilayah pesisir hmm, kita yang ada dihuni oleh nelayan-nelayan dan masyarakat pesisir yang sangat penting bagi perekonomian dan budaya kita gitu. hmm. Nah, ya seperti itu sih Mas ya. Tapi apa Mbak, maksudnya gini, apa sih acuan pengembangan kota-kota pesisir itu? Kalau acuan pengembangan itu udah banyak ya Mas. Jadi undang-undang kita itu udah banyak. Em, Kalau saya baca itu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007. Jadi tahun 2007 itu kita punya undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hmm, Itu diperbaharui lagi tahun 2014. Jadi sebenarnya kita udah punya acuan gitu ya. Kemudian kita punya undang-undang, bukan mungkin belum undang-undang ya, tapi masih peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan itu ada aturan tentang kawasan Minapolitan. ya. Minapolitan itu Sudah perikanan. diterapkan sebenarnya di Balikpapan ya? Sebenarnya sebenarnya. sudah diterapkan ya. Nah, turunan dari undang-undang pengelolaan wilayah pesisir, kita harus membuat yang namanya rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau gitu. Jadi semacam RTR gitu mungkin ya, semacam RTR gitu, tapi yang juga memasukkan ruang laut gitu. Jadi kita punya ruang kota ini bukan cuma ruang di darat, tapi juga ada di ruang laut gitu, yang di mana di pesisirnya itu kita banyak beraktivitas gitu. Nah, kemudian ada satu lagi itu yang namanya Sustainable Development Goals, Ya. tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu tahun 2015 dicetuskan oleh UN, oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Tahun 2015 itu ada 17 goal bagaimana kota itu seharusnya gitu ya. Ada kota yang harus mengedukasi, kota yang harus bersih dari sampah, kota yang harus menghapus kemiskinan, kota yang harus berenergi bersih. Nah, kemudian salah satunya kota yang harus menjaga ekosistem laut. Nah, dari masing-masing tujuan itu, 17 tujuan itu ada turunannya lagi tuh Mas, sampai indikatornya. Jadi kalau misalnya kita ibaratnya buku rapor gitu ya. Jadi kita udah bisa centang nih, kita udah punya yang mana gitu ya. Nah, salah satu dari turunan yang menjaga ekosistem laut itu adalah mensejahterakan nelayan gitu. Kemudian kita harus mengusung blue economy. Blue economy itu pemanfaatan sumber daya yang berkaitan dengan perairan gitu. Jadi bukan cuma laut, tapi kawasan pesisir, danau dan sungai gitu. Dan kita
salah satunya juga tidak boleh mencemari laut. Nah, kita ini dapat perhatian loh dari dunia internasional, bagaimana kita mencemari laut sangat tinggi dengan plastik, dan itu kita nomor 1 di dunia gitu. Tingkat pencemaran plastik kita kepada laut itu sangat tinggi gitu. Nah, yang Dan ditakutkan ketika IKN berdiri masuk pencemarannya malah itulah, semakin semoga dengan segala green city, sponge city, smart city itu semua nanti bisa apa ya, bisa lebih terintegrasi gitu ya, dan bisa lebih ada solusinya gitu. Dan bukan cuma di IKN-nya, semoga kota-kota berandanya itu juga ikut Iya. menata diri gitu, Artinya menata kita diri. nggak mau, yang kita takutkan ketika IKN-nya berdiri dengan yang megah gitu kan, dengan suasana yang megah, Betul, yang benderang, kota-kota pesisir yang berada di ya berada itu. IKN malah terlihat kumuh gitu kan, Mbak. Betul, itulah Kalau ya. begitu konsep penataan seperti apa sebenarnya yang dibutuhkan? Nah, konsep penataannya itu kembali lagi harus berdasarkan berbasis data, berbasis riset yang mendalam gitu. Dan misalnya kalau kita mengecap suatu permukiman kumuh, kita nggak boleh ngomong itu kumuh tanpa ada data gitu. Nah, misalnya 2 karakter muara dan hulu aja kan bisa berbeda gitu ya. Nah, jadi konsep penataannya itu ya sudah seperti yang sudah disebutkan dalam undang-undang tadi, yang ada indikatornya dalam Sustainable Development Goals. Nah, itu sebenarnya tinggal kita ikuti gitu, dan bagaimana kita juga jangan hanya ke fisik saja gitu. Jadi kita harus melihat budaya, melihat sejarah, melihat manusianya gitu. Pak, tapi saya mungkin minta pendapat Pak Ya. dengan kehadiran IKN gitu ya kan, yang sudah dirancang sedemikian megah gitu kan, dengan konsep smart city, terus forest city ya kan. Ya. Nah, apakah kemudian kota-kota pesisir yang berada di beranda IKN itu harus tetap mengedepankan kearifan lokalnya atau mengikuti laju pembangunan IKN yang bermetamorfosa gitu menjadi sebuah kota modern, kawasan modern gitu. Betul. Jadi ini selalu ironis ya Mas ya, antara perkembangan dan mempertahankan kebudayaan dan kearifan lokal. Tapi kalau boleh kita lihat di slide saya ada nomor 10, 11, 12. Saya ada 3 foto nih. Bukan yang ini, yang berikutnya. Next Mas. Nah, ini nih ada saya juga belum pernah ke sini ya. Ini di Jepang nih. Ini sebuah fishing village ya, Dia tertata ya kalau di kawasan pesisir. jadi kita bisa lihat, bisa loh gitu, permukiman yang organik, permukiman yang tidak terencana, bisa rapi, bisa menata diri gitu. Nah, berikutnya ada satu lagi, kalau ini mungkin terlalu jauh ya, ini di Norwegia gitu ya. Ini mereka nelayan-nelayannya nelayan sukses semua di sini, Mbak. Iya, nelayan sukses gitu. Nah, makanya salah satu dari goal kita, dari tujuan kita adalah kita harus mensejahterakan nelayan gitu ya. Jadi nelayannya kalau sejahtera, teredukasi, mereka akan menata diri sendiri gitu. Teorinya seperti itu gitu. Dan apa ya, mungkin kalau kita ini awang-awang jauh mah, ini kan di Eropa, orang membayar pajaknya lebih tinggi, mungkin pemerintahnya bisa lebih membuat fasilitas yang lebih bagus, tapi enggak juga. Coba lihat di slide yang berikutnya, ini di Indonesia loh, Kepulauan Natuna. Ini namanya Pulau Sedanau. Pulaunya itu kecil aja yang di belakang itu. Itu ya, Mbak ya? Ya, yang ada bukit-bukitnya. Nah, permukimannya justru di pesisir, di lautnya, di atas air semua. Dan ini apa ya? Mereka itu hubungan saling menguntungkan antara manusia dan alamnya itu terlihat di bagaimana mereka bisa punya industri perikanan, ikan Napoleon, ikan Napoleon, ikan kerapu yang membutuhkan memang air bersih gitu untuk bisa dikembangkan, dan itu diekspor, harganya mahal gitu ya. Dan jadi kalau misalnya kita bilang apakah kearifan lokal harus dikesampingkan, sebenarnya enggak juga sih Mas ya. Kita bisa untuk berkembang, tumbuh menjadi modern
sekaligus kita bisa Tanpa mengesampingkan tanpa kearifan lokal. itu ya Bahwa seperti sebenarnya itu menciptakan sebuah peluang baru sebenarnya ketika kita mempertahankan kearifan lokal menjadi misalnya sebuah kawasan wisata pesisir betul. gitu ya kan. Ya, keuntungannya sangat banyak dan bukan bukan cuma jadi wisata, bukan cuma ekonomi, Mhm, tapi budaya dilestarikan gitu mhm, ya. Apa anak-anak kita itu jadi lebih mengapresiasi mhm, gitu ya bahwa apa kehidupan mereka itu nggak jauh dari alam mhm, gitu ya. mhm, mhm. Kalau boleh saya cerita dikit nih hubungan manusia dengan alam nih. Agak Iya mendongeng iya. dikit ya, jangan tidur. Tapi dongeng saya ini ada benernya sedikit gitu bahwa manusia ini kan berevolusi. Coba di halaman ada salah satu slide saya tuh saya membaca buku tentang bagaimana peradaban manusia itu dimulai ya. Jadi manusia itu kan kalau kita baca sejarah dan nah ini baca sejarah dan kita udah disetujui nih oleh para banyak ilmuwan ya bahwa kita itu berat bermiliaran tahun yang lalu, mungkin bukan miliar, berjuta Juta tahun yang tahun lalu lalu. kita itu semua berasal dari Afrika loh. Oh Kita ya. tuh berasal dari Afrika. 200.000 tahun yang lalu kita berevolusi di sana. Mhm. Lama-kelamaan kita bermigrasi sampai kita mengokupasi semua, sampai kita mengokupasi semua penjuru Di dunia. dunia. Nah, asal Berarti mulanya di Afrika ya kan. asalnya di Nenek Afrika, moyang. benar. Nah, pada saat kita itu bermigrasi, awalnya gampang karena daratan semua nih, Iya Afrika iya. daratan semua, Asia daratan semua. Ah, Nah, tiba-tiba ada nih Nusantara, ada nih kepulauan yang terpecah-pecah mhm, dengan selat-selatnya. mhm, Sementara ada satu benua besar Australia di bawah situ yang sampai sekarang ada manusianya kan, iya, berarti ah, kan dari zaman dulu ada pergerakan manusia menuju Australia. ah, Nah, ternyata pergerakan manusia dari dataran Asia menuju Australia itu adalah titik awal di mana manusia menjadi nelayan yang sebenarnya gitu, menjadi pelaut yang pelaut. sebenarnya gitu. Dan bayangkan itu 50.000 tahun yang lalu. Mhm, Kita baru punya kota, kita baru punya pertanian itu 10.000 tahun. Jadi bayangkan 10.000 tahun kita punya pertanian, tapi 50.000 tahun yang lalu kita itu sudah menjelajah laut loh. Artinya emang dasarnya itu memang sebagai maritim gitu ya. Ya, berarti memang manusia itu dibuat untuk, maksudnya badan kita Iya ini ya. berevolusi karena kita bergerak, Iya. karena kita karena kita menjelajah gitu. Mhm. Jadi ya itu kenapa lagi penting bahwa kalau ada lagu nenek moyangku seorang pelaut, Iya iya. Betul. nah itu kita ajarin ke anak-anak, itu benar itu bahwa 50.000 tahun yang lalu manusia pertama di bumi adalah nelayan Indonesia, adalah pelaut Indonesia yang menyeberang dari Asia, singgah di pulau-pulau kecil Nusantara menuju Australia gitu dan kemudian berkembang di sana gitu. Jadi kalau kita bayangkan, wah cukup impresif ya, cukup sangat mengesankan gitu. Kita ini sebagai manusia ini sangat apa ya, sangat hebat lah kita itu gitu. Kita itu bukan cuma bertani loh gitu. Jadi waktu revolusi pertanian itu kan mulai muncullah kota-kota, mulai muncul peradaban. Tapi sebelumnya ratusan ribu tahun sebelumnya kita tuh sudah menjelajah gitu. Jadi badan kita sekarang ini adalah badan penjelajah sebenarnya. Sudah punya naluri menjelajah di laut. Dan sebenarnya kita tuh bukan badan kita ini bukan yang untuk mencangkul, bukan untuk yang apalagi yang duduk di atas meja dan kerja gitu ya. Nah itulah jadi ya cuma dongeng sedikit aja Mas. Artinya dengan seperti itu konsep kita kembali ke konsep pengembangan kota-kota pesisir wilayah IKN gitu. Seharusnya kita jangan memunggungi laut ya ketika menata gitu itulah. Jadi ada buku juga yang menyebutkan kita tuh harus membuat laut itu sebagai muka, bukan sebagai belakang, sebagai beranda, sebagai bukan sebagai apa ya, backyard gitu ya. Bukan sebagai halaman belakang di mana kita buang limbah dan sebagainya. Maaf. Jadi penting gitu ya, sangat penting untuk kita bisa memperhatikan kawasan pesisir kita dengan lebih baik gitu. Nah, kalau boleh saya lanjut lagi nih,
undang-undang kita tentang pengelolaan wilayah pesisir loh, baru 2007. Sementara nenek moyang kita pelaut loh gitu Sudah ya. jutaan tahun yang Ya lalu itu. gitu ya kan. Jadi ya agak-agak gimana ya? Ya untungnya kita udah punya sih gitu kan. Jadi tolonglah marilah kita terus berbenah gitu kan ya. Em, Seperti yang saya bilang tadi, turunan dari undang-undang yang pengelolaan pesisir tadi itu adalah setiap pemerintah daerah harus mempunyai rencana zonasi perairan gitu kan. Nah, kalau nggak salah Kalimantan baru mendraftkan itu gitu. Kalau nggak salah kita belum punya Kalimantan Timur. Itu harus disetujui gubernur dan pemerintah gitu ya. Nah, ya semogalah dengan adanya itu bisa menjadi rencana ruang yang baik bagi kota-kota beranda IKN dan juga bagi IKN-nya itu sendiri gitu ya, harus sinkron gitu ya. Mbak, tapi bagaimana kemudian dengan keberadaan IKN ini kota-kota pesisir IKN mendapatkan apa ya, multiplier effect mungkin ya dengan kehadiran IKN gini gitu, Mbak. Kota-kota pesisir terutama daerah pesisirnya gitu. Nah, itu kalau itu saya lihatnya mungkin dari segi konsepnya ya, Mas. Jadi kalau ada IKN di situ dengan konsep yang sangat baik, dengan konsep yang green, dengan konsep yang sangat futuristik gitu. Harusnya berandanya juga begitu dong gitu ya. Jangan sampai berandanya ketinggalan, jangan sampai kota-kota pesisir di sekitarnya ketinggalan gitu. Nah, ya yang saya ingin lihat adalah nanti bagaimana nih pengelolaan kota-kota tadi yang di pesisir itu, yang di Samboja, yang di Handil, yang di Muara Jawa. Itu gimana sih nanti itu perkembangannya? Kalau sekarang kan fokusnya tuh masih di KIPP nih, ya. masih bikin istana negara dan segala macam gitu. Tapi jangan sampai ketinggalan lah pesisirnya ini gitu. Artinya bagaimana yang mereka yang hidup di kawasan pesisir di Belanda IKN ini juga tidak hanya mendapatkan keuntungan ya kan, baik secara finansial atau dari sisi kehidupannya lebih baik gitu ya kan. Ya, benar. Dengan keberadaan IKN yang ada di pelupuk mata sebenarnya. Betul. Ya semoga, saya harap saya itu sangat gimana ya, karena saya waktu meneliti juga berbicara langsung dengan komunitas nelayan, dengan masyarakat yang tinggal di permukiman tepi air itu, ya saya tanya satu hal gitu, Pak nanti anaknya nerusin nggak Pak jadi nelayan gitu? Aduh, nelayan itu nggak perlu ada terusannya, nggak usah diterusin. Lah, kalau kayak gitu gimana dong budaya kita gitu kan? Gimana dong masa depan anak-anak kita kalau nggak ada nelayan? Jadi sementara Ibu Susi suruh makan ikan terus ya nah kan? itu sementara dan saya senang juga makan ikan gitu ya. Ya itulah masalahnya itu sih Mas, nelayan di Indonesia tuh kecil. 90% nelayan di Indonesia itu nelayan kecil gitu ya. Yang juragan itu adalah 1-2 gitu ya yang punya modal gede. Nah, seharusnya gimana ya? Mungkin yang besar-besar ini bisa lebih meneruskan kearifan lokalnya, budayanya sebagai nelayan ke yang lebih kecil gitu atau ke anak-anaknya. Tapi itu mungkin apa ya istilahnya passing of knowledge-nya itu mungkin belum terlalu smooth gitu karena berbagai hal, karena berbagai konflik. Ada satu buku lagi tuh yang judulnya konflik kelas nelayan. Itu saya pernah baca juga, banyak tuh konfliknya gitu nelayan itu, dan cenderung fisik, cenderung brutal gitu ya. Kadang sampai pembakaran kapal dan segala macam. Nah, semoga apa ya, dengan adanya pembangunan IKN ini, apalagi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ini yaitu mensejahterakan nelayan, kita bisa mulai dengan manusianya gitu. Nggak hanya bicara fisik lah ya. Jangan hanya bicara fisik gitu. Tapi Mbak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Ada nggak kota pesisir dunia yang layak jadi contoh pengembangan di kawasan beranda IKN ini? Waduh, kota pesisir dunia yang layak jadi contoh pengembangan pesisir IKN. Ya mungkin gambar-gambar yang tadi saya udah tunjukkan itu ya, yang 3 contoh itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari negara-negara maju ya memang sudah banyak ya, Jepang itu mereka bisa punya permukiman nelayan yang bersih, kemudian Norwegia punya permukiman pesisir yang sangat fotogenik gitu ya.
ada gitu Mas, dan tapi kita tidak perlu mencontoh plek gitu. Kita kembangkan yang kita punya, kita kembangkan berdasarkan data kita, berdasarkan kajian kita dan kearifan Budaya lokal kita kita ya. gitu. Jadi saya rasa dan itu saya pesimis lah, semoga ya, dan semoga cepat gitu karena IKN ini cepat banget ya. Optimis bikin optimis. Semoga kalau ditanya optimis atau tidak itu susah. Saya sih maunya optimis ya, karena ya saya mau anak-anak saya bisa ke laut yang Iya. bersih, punya pantai yang bersih gitu. Tapi ya seperti itulah. Semoga apa yang direncanakan tuh berjalan dengan baik dan mengikuti kaedah-kaedah yang sudah kita tentukan sendiri gitu ya. Hanya saja itu ya, yang penting kajian kita harus diperdalam, data kita harus diperbanyak gitu, manusia kita harus diedukasi, para akademisi harus bekerja sama dengan para pembangun gitu untuk bisa saling memberi informasi yang berguna gitu satu sama lain. Jangan cuma akademisi cuma ngejar gelar, Ya. terus pembangunan cuma ngejar pokoknya harus selesai Fisik, target ya kan, gitu fisik, ya, ya. nggak ada sinergi gitu. Kemudian kadang antara satu dinas tidak bekerja sama dengan dinas lain gitu, misalnya dari tata kota atau PU tidak bekerja sama dengan dengan kelautan atau Kelautan, perikanan gitu ya. Harus ada sinergi Ya harus ada sinergi gitu. Oke Mbak, mungkin Ya. statement terakhir terkait Statement terakhir wah pesisir apa IKN. ya? Ya sepertinya pesisir IKN ini sangat penting. Jadi saya berharap akan ada rencana yang cukup inklusif ya untuk pengelolaan wilayah ruang laut atau ruang pesisir di kota-kota di Beranda IKN khususnya. Kalau boleh saya juga ingin mengajak teman-teman IAI Kaltim nih untuk maju dong kita ngobrol di sini gitu ya. Jadi seru nih diskusinya. Kita jarang loh ada talk show arsitektur dan perancangan kota gitu ya. Dan IKN ini udah ada nih. Jadi kita harus bangkit, kita harus bisa berpendapat, beropini dan memanfaatkan media seperti ini. Saya juga mau Sarannya juga betul. Saya juga terima kasih Mas Januar dan tim ini untuk fasilitas dan tempatnya sangat luar biasa dan juga para sponsor. Saya rasa itu. Oke, siap. Semoga IKN membawa kesejahteraan bagi Amin, semua semoga. rakyat Indonesia, Mbak ya. Siap. Baik, Mbak, terima kasih banyak atas Terima kasih kehadirannya banyak. pagi ini. Semoga Sama-sama. harapan kita terwujud ya menjadi Amin. IKN ya seperti IKN itu membawa dampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia ya, Ya. terutama di wilayah Belanda-Belandanya. Sip. Oke. Tribuners, bagaimanapun juga pemindahan IKN pada dasarnya bertujuan adalah untuk pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, masyarakat di sekitar Beranda IKN juga harus menikmati kesejahteraan yang sama. Saya Januar pamit dalam IKN Insight edisi kali ini. Program IKN Insight ini sendiri merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Daikin, Dexon, Good Sense, Indoglass Granite, Modern Just Style, dan Propan. Cari cat, cari Propan. Saya Januar pamit bersama dan kita akan jumpa pada IKN Insight pekan depan. Salam Ibu Kota Negara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.